Kalian tahu gak kalau jadi video editor itu gampang-gampang susah, apalagi buat pemula. Tapi yang namanya belajar emang di awal susah sih. Kalau udah ketemu polanya, jadi video editor itu asik bener kok. Oke, hari ini saya akan share lowongan kerja untuk posisi video editor. Lowongan kerja ini saya dapatkan dari teman saya dan posisi ini baru aja dibuka. For your information, lowongan ini berlaku sampai 24 Mei 2020. So, bagi kalian yang tertarik, simak baik-baik ya. Kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan adalah perempuan, minimal lulus SMK. Biasanya kalau bicara video editor, jurusan di SMK yang terkait bisa jadi multimedia atau broadcasting sih. Tapi mereka nggak cantumkan spesifik. Mungkin artinya baik SMK atau SMA yang mahir dan punya pengalaman jadi video editor boleh melamar juga. Makanya mereka nggak spesifikkan jurusannya. Menguasai software Premiere Pro, After Effects, Photoshop, dan Corel. Gak memungkiri memang sebagai video editor harus selalu up to date. Software-software di atas tadi sudah banyak versinya loh. Dan sebagai video editor tentu harus tahu jenis versi berapa yang cocok untuk kalian. Baik dari segi feature dan ketersediaan hardware yang memadai. Kalau hardware atau PC kalian gak memadai versi terbaru, yang ada malah jadi lola alias loading lama. Nah, video editor yang mereka inginkan kayaknya nggak hanya trim sana sini deh, tapi yang juga mahir di efek dan grafis. Syaratnya nggak muluk sih menurut saya, wajar. Karena proses yang benar sebelum jadi video editor emang harus mahir dan menguasai grafis, biar videonya kelihatan cantik. Kalau efek mungkin sambil jalan juga dengan video editor, karena itu udah satu paket kan. Pekerja keras, disiplin, teamwork, dan jujur. Syarat ini di semua pekerjaan udah pasti sih. Kerja keras, disiplin, artinya good management ya. Teamwork, perusahaan pasti nggak mau hire orang yang nggak bisa bekerja di tim. Nanti malah kerjaan nggak kelar-kelar, progress delay jadinya. Next, tahapan seleksi. Wawancara tahap 1. Uji kemahiran software. Software-software yang tentunya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Tes membuat video sampel. Ini perlu kalian tanya, berapa sampel video yang harus dikirim? Juga apakah ada tema atau kita bebas berkreasi? Nanti kalian bisa tanyakan langsung ke kontak perusahaannya ya. Wawancara tahap 2. Psikotes. Oke, ini standar. Medical check up. Offering letter. Oke, ini tahap nego dan perjanjian kerja juga. Nah, di sini ada juga pengumuman hasil seleksi. Hanya kandidat yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi dan lulus pada seluruh tahapan seleksi. Oke, berarti kalau setelah tanggal 24 Mei kalian gak dihubungi sama tim perusahaan, jangan menyerah untuk melamar ke pekerjaan lain ya. Selama proses seleksi tidak dipungut biaya. Setuju. Biaya MCU dan psikotes ditanggung perusahaan. Setuju banget. Jadi pengangguran pas awal emang gak punya duit. Jadi perusahaan kayak gini perlu diapresiasi sih. Next. Dokumen soft copy yang diperlukan atau yang perlu dibawa. CV, kurikulum vitae, ini wajib dong. Portofolio video, ini wajib juga bagi seorang video editor. Kalau kalian lihat video kita tentang berkoloni, kalian pasti paham kenapa portofolio itu wajib. Portofolio grafis, oke, sama dengan portofolio video ya. Ijazah, BTW, buat kalian yang baru aja lulus SMA atau SMK, apa kabar dengan ijazah kalian? Share di kolom komentar dong. Sabar ya, tahun ini emang tahun terberat bagi semuanya. Mudah-mudahan dari pandemi dan krisis ini lahir generasi milenial yang selalu berpikir keras untuk mencari solusi kehidupan. Next, nilai rapot kelas 3, foto. Nah, kalau kalian minat lamar lowongan ini, segera kirim dokumen soft copy yang saya sebutkan tadi ke alamat email ini ya, content.bestmoment@gmail.com. Untuk profil perusahaan, mereka adalah perusahaan motion grafis yang mensupport induk usaha retail fashion. Area kerjanya di Tasikmalaya, Priangan Timur. Oke, jelas ya? So, teman-teman, jadi video editor itu seharusnya bukan jadi momok yang menakutkan ya buat kalian, khususnya para pemula. Tapi harus dijadikan sebagai sebuah challenge. Semakin riskan sebuah pekerjaan, maka harga sebuah jerih payah juga akan semakin tinggi. Akhir kata, jangan menyerah dulu sebelum mencoba. Jangan kalah sebelum berperang. Jangan semangat hanya di awal, tapi di akhir malah menciut. Masalahnya bukan pada kualifikasi perusahaan yang tinggi,
tapi ada pada diri kalian yang gak mau berkembang dan membuka wawasan. Stay tune for the next lowongan kerja dan jangan lupa subscribe video ini agar kalian update info lowongan kerja apa aja dan di mana aja di tahun 2020 ini. Sampai jumpa!